Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura kelas 3F. Dalam hal ini saya akan melakukan sebuah penjelasan atau presentasi mengenai materi manajemen SDM dan manajemen risiko, yang mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis yaitu adalah manajemen SDM dan manajemen risiko. Pada slide pertama yaitu adalah pengantar, di mana manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu yang baru, melainkan di lingkungan satu organisasi khususnya di bidang bisnis, di mana sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi pada setiap perusahaan. Faktor sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam mencakup tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar maupun kecil. Jadi bagaimanapun perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan teknologi tinggi, manusia merupakan faktor penggerak. Tanpa manusia dan suatu perusahaan tidak akan berfungsi. Manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan sebuah proyek konstruksi. Pelaksanaan suatu proyek konstruksi dimanapun dan dalam bentuk apapun tidak akan pernah terhindar dari risiko, baik itu risiko dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Semakin kecil potensi risiko yang ditimbulkan, maka semakin menguntungkan proyek baik dari segi biaya maupun segi pelaksanaan pembangunannya. Slide selanjutnya itu adalah pokok pembahasan, di mana pada pokok pembahasan kali ini adalah mengenai yang pertama manajemen SDM atau sumber daya manusia, dan yang kedua adalah manajemen risiko. Yang pertama adalah manajemen SDM. Manajemen SDM secara konseptual adalah merupakan usaha untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam proses produksi. Arti SDM adalah mencari manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha atau pekerjaan atau nilai ekonomis. Konsepnya terdiri dari aspek kuantitas yang menyangkut jumlah tenaga kerja yang kontribusinya kurang penting dalam pembangunan, bahkan dapat menjadi beban pembangunan SDM bila kualitasnya rendah, sehingga SDM atau HR dapat dilihat. Pada manajemen SDM terdapat yang namanya ujian seleksi SDM, di mana ujian seleksi SDM ini terbagi atas 5 poin. Yang pertama adalah menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua adalah memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang kelima adalah memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Dalam manajemen SDM pula terdapat bentuk penempatan. Yang pertama penempatan promosi, yang kedua alih tugas, yang ketiga demosi. Yang pertama adalah promosi. Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi, dan penghasilannya pun lebih besar pula. Yang kedua adalah alih tugas, di mana alih tugas adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Yang ketiga adalah demosi, di mana demosi berarti bahwa seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan dan tanggung jawab yang semakin kecil. Selanjutnya adalah tujuan pemeliharaan sumber daya manusia pada perusahaan, dan terbagi atas beberapa poin. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua adalah meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan.
Yang kelima, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Selanjutnya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Dan selanjutnya, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Dan poin terakhir adalah mengefektifkan pengadaan sebuah karyawan atau suatu karyawan. Adapun dalam manajemen SDM terdapat yang namanya kompensasi, dan jenis kompensasi ini terbagi atas dua, yang mana kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Pertama, kompensasi finansial, yang merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berupa uang. Kompensasi finansial dapat menjadi dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung, di mana yang langsung dapat berupa gaji dan kompensasi finansial tidak langsung dapat berupa hal-hal yang tidak tersirat. Yang kedua adalah kompensasi non-finansial, di mana kompensasi non-finansial merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tidak dalam bentuk uang, namun dalam bentuk fasilitas, penghargaan, serta pujian kepada karyawan, di mana yang berdampak pada diri dan psikologis karyawan sehingga karyawan merasa dihargai dan diperhatikan secara intim oleh perusahaan. Dan contoh kompensasi non-finansial yang dapat saya berikan contohnya adalah seperti pemberian seragam atau pemberian cuti pada karyawan. Selanjutnya, poin kedua adalah manajemen risiko. Pada manajemen risiko, menurut Milton Regan dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut Nosworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Sederhana, dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko, kerugian, atau inefisiensi bisnis. Pada manajemen risiko terdapat tahap-tahap manajemen dalam melaksanakan manajemen risiko. Dan tahapnya itu ada 5. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Yang kedua adalah menilai risiko. Yang ketiga adalah pengelolaan atau respon terhadap risiko. Yang keempat adalah implementasi. Yang kelima adalah evaluasi. Pada poin pertama adalah identifikasi risiko, di mana identifikasi risiko ini adalah kita dalam proses mengenal risiko apa saja yang akan terjadi dan kita mengelompokkannya. Yang kedua adalah menilai risiko, di mana dalam proses menilai risiko kita dapat menilai seberapa besar dan seberapa kecil risiko yang akan terjadi. Yang kedua adalah pengelolaan respon terhadap risiko, di mana pengelolaan respon terhadap risiko ini kita dapat mengelolanya dengan baik atau dapat kita lakukan yang namanya suatu pengendalian, di mana pengendalian ini berdasarkan tentang pengelolaan respon terhadap risiko. Yang poin keempat adalah implementasi, di mana implementasi ini adalah suatu kegiatan di mana risiko itu terjadi dan kita dapat mengatasinya dengan baik. Yang keempat adalah evaluasi, di mana evaluasi ini adalah bertujuan untuk meminimalisir risiko berdasarkan dengan apa-apa yang sudah kita lakukan dan perbaiki kembali. Selanjutnya, dalam manajemen risiko terdapat juga alat-alat analisis risiko. Yang pertama, Basic Risk Management Facilitation Mode. Yang kedua adalah Fuller Mode Effect Analysis FMAA. Yang ketiga adalah Fuller Mode Effect and Critical Analysis atau FMECI. Dan yang keempat adalah Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Dalam manajemen risiko juga terdapat jenis manajemen risiko. Dan jenis manajemen risiko ini terbagi atas 4 poin. Yang pertama adalah manajemen risiko operasional, di mana manajemen risiko operasional ini menjadi sebuah tindakan
resiko operasional yang muncul aktif terhadap terjadinya kesalahan proses kerja. Yang kedua adalah manajemen risiko hasar, di mana manajemen risiko hasar ini adalah sebuah manajemen risiko yang muncul karena adanya risiko yang berpotensi bisa mengakibatkan kerugian bisnis maupun kerusakan. Yang ketiga adalah manajemen risiko finansial, yang mana adalah pengawasan risiko yang bertujuan untuk melindungi hak milik, keuntungan, dan ekuitas perusahaan. Yang keempat adalah manajemen risiko strategis, yang mana manajemen risiko strategis ini mencegah timbulnya risiko-risiko yang dapat mengurangi kemampuan pemiliknya. Selanjutnya, dalam manajemen risiko terdapat cara meminimalkan manajemen risiko. Dan caranya itu terbagi atas beberapa poin, ada 6 poin. Yang pertama adalah membantu organisasi atau perusahaan dalam mengidentifikasi risiko. Yang kedua adalah mengimplementasikan program-program pengendalian dan pencegahan kerugian. Yang ketiga adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan penanganan risiko. Yang keempat, menjamin pemenuhan standar-standar keamanan. Yang kelima, mengatur kerjasama penjaminan risiko. Yang keenam adalah merancang dan mengkoordinasikan program karyawan. Dan itu adalah cara meminimalkan manajemen risiko. Dan sebagai kesimpulan dari materi manajemen risiko dan manajemen sumber daya manusia, yang secara konseptual SDM merupakan usaha untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam proses produksi. Dan juga pada manajemen risiko adalah harapan atau penerapan beragam kebijakan prosedur untuk meminimalisir peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sederhananya kita dapat simpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau inefisiensi bisnis. Dan sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai manajemen risiko dan manajemen sumber daya manusia terkait tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.